Kebohongan ayah Peggy Setiawan terbongkar, polisi ungkap siasat perong buron 8 tahun. Kebohongan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan guna menyembunyikan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon terbongkar. Seperti diketahui, Peggy ditangkap saat tinggal bersama ayahnya di kawasan Bandung. Belakangan, siasat Peggy Setiawan buron selama 8 tahun dari kasus pembunuhan Vina Cirebon terbongkar. Ternyata ada peran dari ayah kandung Peggy Setiawan alias Perong dalam pelarian sang DPO. Seperti diketahui, Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan adalah buronan yang dicari-cari polisi sejak tahun 2016. Peggy disinyalir adalah otak pembunuhan berencana Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu di kota Cirebon. 8 tahun buron, Peggy pun berhasil ditangkap di kawasan Bandung. Terkait lamanya penangkapan dan pencarian Peggy Setiawan, pihak kepolisian pun angkat bicara. Dalam konferensi pers hari ini, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, di Polda Jabar, Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengurai penjelasan, yakni terkait rute pelarian Peggy selama 8 tahun. Usut punya usut, Peggy disinyalir langsung kabur ke Bandung setelah pembunuhan Vina dan Eki. Pasca kejadian, PS, Peggy Setiawan, meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Katapang. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya, ungkap Kombes Pol Surawan dilansir tribunnewsbogor.com dari Kompas TV. Namun saat di Bandung, Peggy tak mengenalkan dirinya sebagai Peggy melainkan pemuda bernama Robi Irawan. Nama sudah diganti bukan lagi PS, Peggy Setiawan, tetapi menggunakan Robi, ungkap Kombes Pol Surawan. Selain itu, ada siasat lain yang dilakukan Peggy guna menyamarkan identitasnya. Tinggal satu kos bersama sang ayah, Peggy mengaku bukan anak kandung ayahnya, tapi ponakannya. Kebohongan tersebut rupanya juga turut diikuti ayah kandung Peggy, Rudy Irawan. Kepada pemilik kos, Rudy menyebut pemuda yang tinggal bersamanya di kosan adalah ponakannya bernama Robi. Namun PS, Peggy, tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung dari ayahnya, di sana dia mengenalkan sebagai keponakan. Demikian juga bapaknya, Rudy, mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS, Peggy, adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan keterangan pemilik kos, imbuh Kombes Pol Surawan. Adapun alasan lamanya polisi menangkap Peggy Setiawan, Kombes Pol Surawan turut mengurai penjelasan. Bahwa awalnya para terpidana kasus Vina Cirebon enggan bersuara dan mengungkap siapa sosok Peggy. Tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS2 ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungan, bahkan ada teman satu sekolah dan teman bermain, ujar Kombes Pol Surawan. Hingga baru-baru ini, para terpidana akhirnya mau mengungkap siapa sosok Peggy yang masuk dalam DPO. Para terpidana kasus Vina Cirebon pun kabarnya kompak menunjuk Peggy Setiawan sebagai pihak yang terlibat dalam pembunuhan. Akhirnya kita ajak bicara para tersangka yang sudah vonis dari hati ke hati. Mereka menerangkan bahwa PS adalah ini orangnya, imbuh Kombes Pol Surawan. Kebohongannya terbongkar, ayah Peggy, Rudy Irawan sempat mengurai pengakuan mengejutkan. Rudy bersikeras putranya tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Anak saya tidak bersalah kenapa jadi tersangka, tegas Rudy dikutip dari akun YouTube pengacara Tony. Rudy pun mengungkap bukti Peggy tidak mungkin terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebab di tanggal kematian Vina dan Eki, Peggy sedang berada di Bandung. Diungkap Rudy, Peggy kala itu membantunya bekerja sebagai kuli bangunan. Rudy saat itu mendapat borongan pada tanggal 13 Juli tahun 2016, dan berangkat ke Bandung pada tanggal 17 Juli tahun 2016. Peggy nyusul antara jarak seminggu, di telepon saya katanya masih kagok lagi kerja di Cirebon, ungkap Rudy. Lalu di malam pembunuhan Vina dan Eki, Rudy meyakini Peggy ada di Bandung, bukan di Cirebon. Pas kejadian Peggy ada di lokasi tidak pernah pulang. Peggy ada di Bandung sama saya saat kejadian, teman-temannya ada di situ menyaksikan, ujar Rudy. Sementara itu, penjelasan yang diurai pihak kepolisian tampaknya berbeda jauh dengan Ketua RW Cilampeni. Mengenal baik ayah Peggy, sang Ketua RW menyebut Peggy sebenarnya baru tinggal dengan ayahnya. Berbeda dengan keterangan polisi, Ketua RW tersebut bercerita bahwa Peggy baru 5 hari tinggal bersama ayahnya. Kakak Vina Cirebon minta Peggy dijatuhi hukuman mati. Kakak Vina Cirebon, Marliana, meminta kepada pihak terkait agar hukuman yang ditetapkan kepada Peggy Setiawan alias Perong adalah hukuman mati. Marliana sebagai perwakilan keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan keadilan bagi Vina dan Eki yang telah menjadi korban kebiadaban. Diketahui, polisi tiba-tiba meralat jumlah buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, 8 tahun silam. Sebelumnya, polisi menyebut total ada 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon.
8 telah diadili sementara 3 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO atau buron. Dalam konferensi pers Polda Jabar yang digelar pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, kepolisian menghilangkan 2 DPO dari peristiwa mengerikan tersebut. Keluarga korban pembunuhan Vina dan Eki di kota Cirebon menegaskan kepercayaan mereka terhadap polisi terkait penyelidikan kasus tersebut, menyusul pernyataan Peggy Setiawan yang membantah keterlibatannya dalam pembunuhan itu. Dalam konferensi pers yang diadakan Polda Jabar, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, Peggy Setiawan menyatakan bahwa ia bukanlah pelaku kejahatan tersebut. Mengomentari hal ini, Marliana, kakak kandung Vina, memberikan tanggapannya kepada media. Kalau soal pelaku yang tidak mengaku di depan media setelah konferensi pers itu, keluarga sangat mempercayai kepolisian karena polisi melakukan dengan prosedur yang ada, jadi keluarga percaya ke pihak kepolisian, ujar Marliana saat diwawancarai selepas konferensi pers tersebut, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Menurut Marliana, keluarga menyampaikan harapannya terkait hukuman bagi pelaku yang terbukti bersalah. Terus kalau memang dia, Peggy, pelakunya, keluarga ingin hukuman mati, ucapnya. Keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan keadilan bagi Vina dan Eki yang telah menjadi korban kebiadaban. Kasus ini terus menjadi sorotan publik dan pihak kepolisian berkomitmen untuk menyelesaikan penyelidikan dengan tuntas. Sebelumnya, Polda Jabar menggelar konferensi pers pengungkapan kasus terkini Vina dan Eki pada tahun 2016, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Dalam konferensi pers itu, Polda Jabar menetapkan 1 orang tersangka tambahan, yakni Peggy Setiawan alias Perong atau Robi Setiawan, setelah sempat mengganti nama. Peggy juga disebut-sebut sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan keji tersebut. Pada tahun 2016, polisi sudah menangkap 8 tersangka lainnya, yang kini tengah menjalani hukuman seumur hidup. Mereka adalah Eko Ramdhani bin Qasim, Hadi Saputra Kasana, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran, Supriyanto bin Sutadi, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. 1 pelaku lainnya sudah bebas, yakni Saka Tatal, karena masih di bawah umur kala peristiwa itu terjadi atau hanya menjalani hukuman 8 tahun penjara. Selain itu, dalam konferensi pers tersebut juga kepolisian menghilangkan 2 orang yang terdaftar di DPO dari peristiwa mengerikan tersebut. Padahal sebelumnya, pihak kepolisian mengungkapkan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, ada 3 tersangka yang masih buron dari total 11 orang. Polda Jabar mengonfirmasi bahwa pelaku buron yang selama ini ada 3 orang ternyata hanya 1 orang, yakni Peggy Setiawan atau PS yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kakak Vina Cirebon bingung polisi tiba-tiba hapus 2 buronan pembunuh adiknya. Pengumuman Polda Jabar yang menyampaikan jika buronan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, hanya ada 1 bukan 3 membuat bingung pihak keluarga korban. Kakak kandung Vina, Marliana, 33, merasa bingung terkait keputusan Polda Jabar yang menggugurkan 2 dari 3 DPO dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan Eki dan Vina. Polisi mengungkapkan bahwa tersangka kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon bukan 11 melainkan 9. Adapun yang masuk dalam daftar pencarian orang hanya 1, yakni Peggy Setiawan alias Perong. Polisi menyebut bahwa ada 5 keterangan berbeda dari tersangka terkait sosok yang menjadi DPO. Ada yang menyebut 3 orang, 5 orang, kemudian ada yang menyebut 3 orang dengan nama berbeda. Selain itu juga ada yang menyebut 1 orang. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, ternyata 2 nama dalam DPO itu hanya asal sebut. Sehingga dipastikan bahwa tersangka berjumlah 9 orang. Dari 9 orang itu, 8 diantaranya disebut meruda paksa Vina, sedangkan 1 orang lainnya yang di bawah umur tidak. Di sisi lain, polisi tak menutup kemungkinan muncul tersangka baru di kasus pembunuhan Eki dan Vina.